Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan menulis. Baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nedi Tambunan, Prodi Bahasa Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan menuangkan pikiran atau gagasan yang bentuk tulisan disusun secara teratur untuk disampaikan kepada pembaca. Pada pesatnya zaman sekarang, demikian hal dengan penyebaran informasi juga tidak kalah ketinggalan. Hal ini informasi yang aktual dalam suatu menit bisa dibacakan oleh seluruh dunia. Hal ini tidak terlepas dari penulis, baik menulis secara tradisional melalui tulisan kertas atau menulis secara modern, yaitu menggunakan alat elektronik dan internet. Dan pada bagian menulis ada beberapa tujuan agar penulis itu paham dengan tulisannya, yaitu tujuan menulis. Tujuan menulis ada beberapa bagian, yaitu menginformasikan segala sesuatu, membujuk, mendidik, dan menghibur. Jadi yang dimaksud dengan menginformasikan segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang fakta, data atau maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data atau peristiwa, agar halayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat mampu terjadi di muka bumi ini. Dan juga tujuan membujuk. Maksudnya tujuan membujuk ini ialah menulis melalui tulisan seseorang dapat menghargai pula pembaca, dapat membentuk sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dengan menggunakan gaya bahasa persuasif. Maksudnya gaya bahasa persuasif ini ialah sebuah tulisan yang akan dapat menghasilkan apabila penulis mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, akrab, bersahabat, dan mudah dicerna. Dan juga mendidik. Maksudnya mendidik, salah satu tujuan komunikasi melalui tulisan. Membaca hasil tulisan, wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah cerdas, luas dan terus diasah, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Orang-orang yang berpendidikan misalnya cenderung lebih terbuka agar penuh dengan toleransi, lebih menghargai pendapat orang lain dan tentu saja cenderung lebih rasional. Dan juga tujuan menulis menghibur. Maksudnya tujuan menulis menghibur ini, fungsi dan tujuannya ialah menghibur dalam komunikasi, bukan monopoli media massa seperti televisi, radio, dan media cetak. Tujuannya agar menghibur halayak ramai. Tulisan-tulisan ini untuk berperan dan menghibur halayak ramai agar halayak ramai lebih mengetahui bagaimana baca-bacaan ringan seperti karya dengan karya anekdot, cerita dengan pengalaman lucu, biasanya menjadikan bahan pengelipur lara untuk melepaskan ketegangan sehari-hari saat sibuk dalam bekerja, maupun pekerjaan yang lain. Dan juga di dalam menulis ada beberapa jenis menulis, yaitu karangan narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi. Di dalam tujuan menulis ada beberapa contoh ataupun jenis tulisan, yakni tulisan karya ilmiah,
yang sering kita jumpai seperti makalah atau di perguruan tinggi disebut juga skripsi. Itu semua disebut dengan karya ilmiah. Dalam menulis sebuah karya atau sebuah makalah, kita harus memberikan ciri-ciri tulisan karyanya dengan jelas, seperti objektif, sistematis, logis, jelas dan lugas, seksama dan tuntas, menggunakan bahasa ragam formal dan tidak pleonis ataupun berbelit-belit. Maksudnya, objektif itu ialah data yang diungkapkan benar-benar berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan tidak dimanipulasi. Dan juga sistematis. Maksudnya sistematis ini pembahasan disajikan secara runtut sesuai dengan urutan klasifikasi dan kualitas topik-topik, masalah dan kesinambungan. Dan ada juga logis. Maksudnya logis ini di sini menggunakan pola nalar yang benar, sehingga uraian-uraian yang dapat ditulis di dalam sebuah makalah tersebut menyimpulkan sebuah fakta atau data yang diungkapkan. Pola induktif dan membuktikan sebuah teori atau hipotesis yang digunakan deduktif. Dan juga seksama dan tuntas. Maksudnya di sini seksama tuntas itu uraian-uraian yang disajikan uraian-uraian yang disajikan terhindar dari kesalahan yang sekecil-kecil mungkin. Adapun masalah-masalah yang sekecil mungkin tidak boleh tertinggal, harus dituliskan di dalam sebuah makalah tersebut agar permasalahan itu dapat dipahami dan dituntaskan secara kesimpulan dan saran-saran yang akan diberikan di dalam sebuah tulisan makalah tersebut. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa ragam formal dan tidak pleonis atau berbelit-belit. Maksudnya di sini karya ilmiah yang disajikan dengan sebuah prinsip kejujuran. Artinya, seorang penulis harus jujur dalam menyajikan sebuah kalimat atau deretan kata frasa apabila hal tersebut dapat menyajikan dalam pendapatnya sendiri. Seorang penulis karya ilmiah itu harus jujur akan mencantumkan sumber-sumber kutipan maupun kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Maksudnya di sini cara penulisan karya ilmiah kutipan langsung dan kutipan langsung kutipan tidak langsung. Maksudnya kutipan langsung ialah kutipan yang dilakukan secara keseluruhan oleh pengutip dalam sebuah karya, dan kutipan langsung dapat dilakukan apabila si pengutip tidak lebih dari 4 baris. Maksudnya di sini di dalam sebuah karya seseorang atau ibarat karya maksudnya dari kutipan para ahli. Itulah yang dimaksud dengan kutipan-kutipan yang dalam sebuah karya. Dan di sini juga ada kutipan tidak langsung. Maksudnya kutipan tidak langsung ini ialah kutipan yang lebih dari 4 baris, namun apabila kutipan lebih dari 4 baris dianjurkan dilakukan kutipan tidak langsung. Itulah yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung. Jadi, di dalam sebuah keterampilan menulis, kita harus memahami semuanya, tujuan menulis, jenis-jenis menulis, dan bagaimana kita mengembangkan tulisan itu agar si pembaca lebih paham dan mengerti apa yang kita tuliskan. Ibaratnya kita menuliskan sebuah dongeng, di dongeng tersebut kita harus memberikan si pembaca memahami. Ibaratnya dia masuk dalam di saat dia membaca, dia masuk di dalam pembaca yang dibacanya. Maksudnya dia masuk dalam pembaca
dia mengikuti alur cerita di dalam dongeng tersebut, dan dia tertarik dan memahami isi-isi kutipan dan tulisan yang disampaikan oleh si penulis. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam keterampilan menulis. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.